Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam buat kita semua. Saya bersyukur kalau pada malam hari ini diberikan lagi kesempatan untuk melayani Tuhan. Amin. Sekali lagi, di saat Tuhan berikan kesempatan bisa melayani Dia, itu adalah sesuatu penghargaan yang besar. Ya, karena Tuhan memang layak dilayani. Dialah Raja yang luar biasa, ya. Puji Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan masuk di hari ke-10 sudah banyak kesaksian. Tapi akhir tahun kemarin yang kesaksian agak susah ya. Baru 10 hari loh, ya. Nah, itulah Tuhan. Memang harus disampaikan, karena di saat kita menyampaikan kesaksian itu, roh yang ada di dalam kehidupan kita hidup, ya. Roh yang bukannya daripada Tuhan itu malah semakin takut, ya. Baik, puji Tuhan. Saya diberkati oleh pujian dari Mama Yemima. Roh itu memang nggak bisa main-main. Di saat ada roh dalam pujian, kami merasakan Tuhan boleh hadir dalam ibadah malam hari ini. Kesaksian-kesaksian yang luar biasa, dan saya yakin setiap kesaksian itu bukan kesaksian yang biasa-biasa, ya. Jadi itu adalah hubungan yang pribadi Tuhan kerjakan untuk setiap kita orang-orang percaya, ya. Puji Tuhan. Tema pada malam hari ini berdoa dan berjaga-jaga. Itu wajib. Ya. Kita buka di Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18. Ayat yang sudah tidak asing, tapi ini ayat yang Tuhan berikan di awal tahun Januari di tahun 2025, ya. Sehingga kita tetap harus mengingat akan sikap yang harus kita kerjakan sebagai prajurit-prajuritnya Tuhan. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Kita orang kudus, walaupun Pak Gembala bilang bukan dari kota Kudus, tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah orang kudus. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya dengan segala orang kudus. Kita tahu suratan ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat Efesus, di mana saat itu Rasul Paulus menulis surat ini, dia ada di dalam penjara. Sehingga kalau kita tahu ada orang pemuka agama ataupun misalnya yang mungkin menjadi bapak rohani, misalnya tidak ada di sekitar kita, itu biasanya ada kelemahan terjadi, ya. Mungkin itu yang dirasakan oleh jemaat-jemaat Efesus pada saat itu. Tapi Rasul Paulus menuliskan suratan ini agar dia bukan karena dia, tapi dia mengingatkan lagi sebagai nasihat ataupun istilahnya perintah, ketika saat itu jemaat Efesus sudah mulai melemah dalam iman mereka, ketaatan mereka kepada Tuhan. Sehingga di dalam ayat ini Rasul Paulus mengingatkan untuk terus berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga, ya. Walaupun dia tidak ada di tengah-tengah mereka, tapi percaya roh Tuhan terus menuntun mereka di saat mereka sudah menjadi orang-orang kudusnya Tuhan, ya. Memang kita tahu kalau sebagai anak-anak rohani ataupun murid-murid Kristus, murid-murid Yesus sendiri, di saat Yesus mati, mereka pun mengalami kelemahan iman itu.
Ya. Tapi tetap ingat, ketika roh itu sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, tetaplah hidupkan roh itu dan berjaga-jaga. Pada Efesus 6, di perikop ayat 10 sampai 20, berjudul perlengkapan rohani. Ya, kita memang temanya di ayat 18. Tapi kalau saya lihat di Efesus 6 ini, di pasal 6 ayat 10 sampai 20 tertulis perlengkapan rohani. Berarti Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus untuk tetap rohaninya dipersenjatai atau diperlengkapi, ya. Pada ayat 10 sampai 14 saya bacakan. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melalui roh-roh jahat di udara. Melawan. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatunya. Sampai bawah itu tetap adalah tulisan di mana Rasul Paulus mengingatkan kita untuk tetap diperlengkapi sebagai prajurit-prajurit Tuhan. Ketika diperlengkapi berarti identik dengan ada suatu perlengkapan di saat kita mau menghadapi peperangan. Ya, prajurit sebelum berperang berarti dia harus dipersiapkan atau diperlengkapi. Apa saja, bukan jubahnya saja, tapi dia pun dilatih. Ya kan? Dalam hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan atau prajurit-prajurit Tuhan yang harus diperlengkapi oleh senjata-senjata Tuhan, agar kita tidak gampang lemah menghadapi segala permasalahan. Di dunia ini, apalagi di akhir zaman ini, senjata yang kita pakai adalah doa. Doa udah bukan lagi menjadi satu rutinitas lagi, bukan. Tapi doa itu sudah menjadi kebutuhan mutlak kita sebagai prajurit Kristus. Sudah nggak bisa pakai waktu yang hanya 1 jam, 2 jam. Tapi di saat kita melakukan pekerjaan pun kita bisa menaikkan doa. Doa itu yang kita boleh pahami mungkin adalah komunikasi, ya, komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga dalam ayat ini saya ada ambil 2 sikap yang kita lakukan, bagaimana caranya untuk melawan si jahat. Ya, kita sudah bukan lagi kalau ngelihat orang itu mungkin masih bisa lah ya kita hadapi face to face, ya kan? Kalau misalnya lu jual gue beli, nah itu biasanya begitu. Kalau itu tinggal kita tonjok, kita lawan, selesai. Satu masuk penjara, ya mungkin yang satu lagi ya nggak jelas ya. Tapi perlawanan kita bukan hanya manusia. Yang berat itu adalah roh-roh yang di udara itu, roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu kerjanya apa? Memanipulatif kehidupan kita, ya kan? Membuat iman kita lemah. Sehingga ada 2 sikap yang kita harus pegang sesuai dengan ayat ini. Yang pertama adalah berdoalah setiap waktu di dalam roh. Doa adalah amunisi, doa adalah peluru-peluru yang Tuhan siapkan, sehingga di saat ada tantangan, masalah,
yang membuat kita semakin lemah, doa adalah benteng yang Tuhan siapkan dalam setiap kehidupan kita. Doa merupakan komunikasi dua arah ya. Jangan kita hanya satu arah. Di saat kita hanya menuntut, memohon, meminta, kita harus mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa memberikan kasih. Kita hidup Dia untuk kita sehingga boleh selamat. Jadi kesaksian yang boleh disampaikan oleh Ibu Wati, di saat kita ada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, di saat ada orang menyakiti kita, bagaimana caranya? Istilahnya, udah dah, pengennya gue nggak mau lihat muka dia, pengennya gue ya udah benci, gak bisa. Tetap ada kasih. Itu tandanya Roh Kudus itu memang penuh kasih. Allah kita pun penuh kasih. Jadi nggak bisa, istilahnya walaupun orang itu menyakiti kita, tetap kita tidak bisa membalas dengan kejahatan, maksudnya membalas dengan kebencian. Itu bedanya orang dunia dan orang-orangnya yang ada di dalam Tuhan. Jadi biarlah ketika kita berdoa, roh kita yang kita hidupkan. Sehingga di doa itu bukan hanya menyampaikan keinginan, permohonan, tapi biarlah kita naikkan pujian, pengagungan, ucapan syukur. Sehingga kita merasa Tuhan itu udah kayak sahabat loh. Ngobrol, berkomunikasi. Coba kita bukan flashback, melihat dari Musa. Bagaimana dia akrabnya dengan Tuhan, dia naik ke bukit dan berapa hari dia bersama dengan Tuhan, sehingga dia boleh menuliskan 5 kitab. Berarti dia kayaknya udah berkomunikasi begitu intens, ya kan? Berarti begitu indahnya komunikasi dengan Tuhan. Kami mau juga, itu juga ada dalam kehidupan kita. Ya, Raja Daud, saking dia begitu mengasihi Tuhan, pujian lagu itu, Mazmur terus dia keluarkan. Biarlah tetap kita pegang punya sikap di mana berdoa di dalam roh itu menjadi kebiasaan, menjadi istilahnya hal yang istilah habit yang baik dalam kehidupan kita, ya. Roh itu udah yang kita tahu adalah Roh Kudus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Berdoa dalam roh, kita bisa lihat di salah satu ayat 1 Korintus 14 ayat 15. 1 Korintus 14 ayat 15. Berkata, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ayat ini jelas di mana jadi kehidupannya sehingga rohnya terus naik di hadapan Tuhan ketika dia berdoa. Dalam Yudas 1 ayat 20 dikatakan juga, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Sehingga di saat kita berdoa ada di dalam Roh Kudus itu yang membantu sehingga kita boleh dimampukan menaikkan pergumulan kita, ucapan syukur kita, doa-doa kita, sehingga koneksi dan
hubungan kita semakin intim. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26, ini ayat yang merupakan salah satu ayat pegangan dalam kehidupan saya secara pribadi di saat saya sudah gak bisa lagi berkata-kata, tapi Roh Kudus yang boleh menyampaikan keluhan-keluhan dalam setiap doa-doa kita. Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucap. Tuhan tidak istilahnya hanya mendengar kata-kata doa yang manis, yang indah. Tapi kadang-kadang kan kita ada keterbatasan, ya. Awalnya mungkin kita belajar berdoa 5-10 menit kayaknya udah selesai. Ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, tidak terasa waktu itu semakin lama karena kita boleh merasakan keluhan kita, permohonan kita sampai kepada Tuhan. Maka dari itu, mari tetap kita berdoa setiap waktu di dalam Roh, karena Roh Kudus yang boleh menuntun kita, sehingga menjadi kekuatan juga dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, sikap yang harus kita kerjakan adalah berjaga-jaga. Kalau kata berjaga-jaga berarti kita harus waspada, kita harus hati-hati, ya. Siapa lawan kita sudah tahu, adalah si iblis. Matius 26 ayat 41 yang berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Secara jasmani, kadang-kadang ada yang membuat, kayaknya males ya berdoa. Males ya kita ibadah judo. Daging ini yang lebih berat. Tapi di saat kita terus menuruti daging, itu roh akan semakin padam. Maka dari itu, di akhir zaman ini, iblis mengambil cara untuk membuat kita nggak waspada, membuat kita nggak berjaga-jaga. Jangan kita turut kedagingan kita. Mari kita bangkitkan roh yang ada dalam kehidupan kita, sehingga di masa-masa sulit yang boleh diperhadapkan kita sebagai anak-anak Tuhan, itu tidak membuat kita lemah dalam hal berdoa dan berjaga-jaga. Ya, iblis yang diserang pertama biasanya hati. Hati yang kecewa, hati yang disakiti, itu terus yang dia cari. Tapi harus ingat, kita terus menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah putus-putusnya memberikan pengampunan dan kasih-Nya pada kita. Masa kita nggak mau mengampuni? Itu saja. Jadi iblis itu paling sering menyerang hati. Lalu yang kedua adalah iman. Di saat kita giat-giatnya melayani Tuhan, di saat kita giat-giatnya ada dalam doa, iman kita udah semakin bertumbuh, iman kita udah semakin kuat. Jadi iblis tuh paling seneng. Dia cari caranya, dia cari celahnya. Jangan kita mendengar untuk hal-hal yang istilahnya hal-hal negatif yang membuat iman kita lemah atau membuat hati kita tersakiti lagi. Ya, lawan kita adalah iblis. Iblis jangan dihindari. Iblis bukannya hantu aja ya, bukan setan aja, ya. Tapi iblis itu sebenarnya pribadi kita sendiri. Roh yang, jadi benar ada dua roh, ya. Roh itu adalah pertama Roh Kudus, yang kedua bisa adalah pikiran kita, karena pikiran itu dipakai oleh iblis.
Sehingga sering ada komunikasi dua. Nah, mana yang kita dengar? Sehingga di saat ada iblis, suara iblis yang lebih kencang, jangan kita malah dengerin dia, tapi kita malah lawan dia. Hadapi dia, karena kita punya iman. Iman yang teguh, iman yang luar biasa, sehingga kita percaya akan ada kemenangan-kemenangan besar yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Mari kita jaga doa kita, sehingga roh itu tetap hidup, dan waspada dan berjaga-jaga sehingga kita nggak masuk dalam rencananya iblis. Hari masih masuk yang ke-10, masih ada lebih dari 300 hari lagi. Ada karya-karya Tuhan yang luar biasa. Ada peristiwa-peristiwa Tuhan yang luar biasa yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah lama. Hadapi sebagai prajurit Kristus dengan tuntunan roh yang ada dalam kehidupan kita. Ya, sebelum saya tutup, ada satu kesaksian yang boleh saya sampaikan dari kami keluarga gembala, di mana doa dan berjaga-jaga itu memang udah wajib dan mutlak dalam kehidupan kami. Ya, dan saya harap juga untuk setiap jemaat-jemaat itu juga harus dilakukan. Berapa hari yang lalu Bapak Gembala sampaikan, Mah, ada anak buah yang cerita kepada saya. Ada apa nih Pak? Kan gini. Pak, manggilnya kan Pak Isan. Pak, maaf. Dia memang anak buah yang sering juga membantu dalam pekerjaan Pak Gem. Tapi dia juga bekerja dalam, maksudnya bekerja dengan orang lain, dengan atasan yang istilahnya sama sejajar dengan Pak Gem. Entah bagaimana dia ngomong katanya sama Pak Gem. Bapak tahu, saya sempat disuruh sama A, ya. A adalah sejajar dengan Bapak Gembala dalam tingkat manajemen, ya, istilahnya manajerial itu, untuk menyantet Bapak. Bapak Gembala cuman, masa sih Pak? Iya, saya yang harus lakukan itu ke Bapak. Saya dengar itu, saya cuma bilang, Tuhan, luar biasa karyamu, luar biasa pertolonganmu, luar biasa penyertaanmu. Dia bilang, oh ya, siapa yang suruh? Bilang gitu. Si A. Oh ya. Lalu Pak Gem bilang, kenapa kamu tidak melakukan itu? Secara pribadi saya tidak melihat hal yang dia sampaikan. Dan dia pun ternyata tidak bisa melakukan itu karena Roh Tuhan mungkin yang memagari Bapak Gembala dan kami keluarga Gembala. Dan secara pribadi pasti kami juga merasakan doa-doa jemaat itu menyertai kami. Dalam dunia kerja, saya tidak mengerti ternyata ada hal itu. Tiap hari, tiap pagi saya selalu naikkan doa, Tuhan, pagari hambamu di dalam setiap pekerjaan, jauhkan dari roh-roh yang bukan daripada Tuhan, orang-orang yang tidak suka sama dia, kami percaya Tuhan jauhkan. Sehingga doa itu ternyata tiap hari saya sampaikan, itu benar-benar berkuasa. Sehingga di sini saya boleh sampaikan, berkatakan hal-hal yang baik, naikkan doa-doa itu. Karena kita nggak pernah tahu bagaimana caranya iblis mengambil celah. Jadi, ayo terus berdoa dan berjaga-jaga. Iblis mengaum-ngaum seperti singa. Tapi kita jangan pernah takut dan gentar. Di saat kita sebagai prajurit Tuhan, kita latih iman kita sehingga
iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, biarlah semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kami hanya hamba, kalau di saat Tuhan mempercayakan ada satu hal, baik itu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu karena Tuhan yang punya cara. Terus kita saling bergandengan tangan, saling mendoakan. Kita percaya ada satu kemenangan yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.